Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisa sistem penjualan pada toko roti Gembong Gembul yang ada di Cikampek. Berikut saya dan teman-teman saya dengan saya sendiri, yaitu Alifia Veronisa dengan NIM 11210015 dan teman saya Nur Hasana dengan NIM 11210087 dan teman saya yang selanjutnya yaitu Sarah Armanabila dengan NIM 11210309. Pendahuluan yang akan kita bahas di sini yaitu seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang maju dan berkembang pesat, khususnya di kota-kota besar, telah terjadi perubahan di berbagai sektor, termasuk di bidang industri retail dan produksi serta pada kegiatan eceran di Indonesia yang telah berkembang menjadi usaha yang berskala besar. Perkembangan bisnis eceran yang pesat ini tidak lepas dari faktor meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dan juga meningkatnya pendapatan per kapita penduduk yang menyebabkan taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Latar belakangnya, maksud dan tujuan yang pertama, untuk menganalisa sistem penjualan pada toko roti Gembong Gembul yang ada di Cikampek. Yang kedua, untuk memenuhi tugas mata kuliah di semester 3 ini pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dengan metode penelitian yang kita ambil, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan kasir toko roti untuk mendapatkan informasi mengenai sistem penjualan dan melakukan pengamatan terhadap proses penjualan. Ruang lingkupnya yaitu di dalam penulisan laporan analisa ini, penulis membahas tentang sistem penjualan di toko roti Gembong Gembul yang ada di Cikampek. Mengingat pembahasan di dalam penjualan cukup luas dan agar laporan analisa ini dapat mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan meliputi login user, kemudian pelanggan memilih pesanan, dan kasir akan menginput pesanan di sistem, lalu pelanggan melakukan pembayaran, dan di akhir shift, kasir membuat laporan keuangan. Cukup sekian dari saya, dan slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Sarah Armanabila. Selanjutnya di sini ada landasan teori, yaitu yang pertama mengenai pengertian sistem, yaitu kumpulan dari elemen atau item yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dengan melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada pengertian sistem informasi, yaitu merupakan langkah-langkah yang dirangkai dengan cara mengumpulkan, memproses, dan menyimpan berbagai data, kemudian data tersebut diproses menjadi sebuah informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga ada pengertian penjualan. Penjualan adalah suatu kegiatan yang bertujuan mencari pembeli dan mempengaruhi pembeli untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhannya, dengan syarat adanya kesepakatan harga yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Selanjutnya ada peralatan pendukung, yaitu ada UML atau Unified Model Language, merupakan salah satu konsep pemodelan yang memiliki fungsi untuk membantu proses perancangan dan penganalisaan sistem. Yang kedua ada use case diagram, yaitu suatu pemodelan yang bisa menggambarkan perilaku atau kebiasaan dari sistem yang ingin dibuat. Gambaran ini berupa interaksi dari satu aktor atau lebih dengan berbagai sistem yang ingin dibuat. Yang ketiga ada activity diagram, yaitu rancangan aliran aktivitas kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan juga dapat digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu semakin tingginya persaingan dalam dunia bisnis, membuat banyak usaha harus melakukan kreativitas dan inovasi dari segi produk dan pelayanan. Maka dari itu, toko roti Gembong Gembul Cikampek berusaha mencari sesuatu yang berbeda dari yang lain di wilayah tersebut, yaitu dengan memilih menjual roti dengan berbagai macam varian rasa. Roti Gembong Gembul menjadi salah satu makanan asli dari kota Kutai, Kartanegara. Saat ini, roti Gembong Gembul menjadi makanan yang lagi naik daun.
Teksturnya yang lembut dan cita rasanya yang beragam membuat roti ini diminati oleh masyarakat. Selanjutnya ada struktur organisasi. Di sini ada kepala tokonya yaitu Setiawan, dan juga ada kepala kasir yaitu Sani Rahayu, dan ada kru produksinya itu Jidan Ibnu dan Muhammad Wijasa, dan kru kasirnya itu ada Yulia dan Rizka Ayu Fauj. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nur Hasanah. Baik, materi selanjutnya yaitu prosedur sistem berjalan. Penjualan dilakukan secara langsung. Konsumen datang langsung ke kasir, kemudian kasir akan membuka sistem aplikasi Majo pada tablet dan menekan menu kasir, lalu memilih menu sesuai dengan pesanan pelanggan. Setelah itu, kasir akan memasukkan nominal pembayaran sesuai dengan uang tunai yang diberikan pelanggan dan mengklik input. Kemudian untuk mencetak nota penjualan, kasir akan memilih menu print struk. Dan di akhir sheet, kasir akan menyetak laporan tutup kasir yang berisi data transaksi penjualan dari awal sheet hingga akhir sheet. Kemudian di sini ada use case diagram. Pada use case diagram sistem penjualan terdapat dua aktor. Aktor pertama yaitu kasir. Kasir di sini dapat melihat pada sistem login, kemudian session login. Kemudian kasir juga dapat melihat tampilan menu, memilih menu pesanan, menginput pembayaran, dan mencetak struk. Selain itu juga kasir dapat mencetak struk laporan tutup kasir di akhir shift. Aktor yang kedua yaitu kepala toko. Kepala toko di sini bisa melakukan login dan session login pada sistem. Kemudian dapat melihat tampilan menu, mengubah menu yang tersedia, dan mengubah harga jual. Selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi merupakan rangkaian yang terdiri dari dokumen masukan atau input dan dokumen keluaran atau output. Yang pertama di sini ada dokumen masukan. Nama dokumennya yaitu struk laporan tutup kasir. Fungsinya sebagai bukti penjualan harian. Frekuensinya yaitu setiap akhir shift. Dokumen yang kedua ada dokumen keluaran yaitu struk nota penjualan. Tujuannya sebagai bukti penjualan pesanan dan dilakukan setiap terjadinya penjualan. Selanjutnya di sini ada permasalahan pokok dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang pertama, koneksi jaringan yang tidak stabil di awal shift sehingga menghambat proses sinkronisasi harga dari kantor pusat. Solusinya yaitu ketika akhir shift, tablet seharusnya dimatikan terlebih dahulu agar tidak terjadi buffering, sehingga di awal shift koneksi internet lebih stabil. Masalah yang kedua yaitu kasir tidak memiliki uang receh untuk kembalian, sehingga memperlambat proses pembayaran. Solusinya, di awal shift, kasir melakukan penukaran uang terlebih dahulu. Masalah yang ketiga yaitu membuat laporan secara manual dan mengirim laporan ke kantor pusat menggunakan jasa antar barang sehingga membutuhkan kos. Solusinya, laporan penjualan seharusnya sudah bisa terrecord dari sistem tablet yang bisa langsung terkoneksi ke kantor pusat, sehingga kasir tidak perlu membuat laporan secara manual dan tidak perlu mengirim laporan ke kantor pusat. Dari hasil penelitian sistem penjualan pada toko roti Gembong Gembul Cikampek, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem terkomputerisasi penjualan roti ini menggunakan perangkat keras tablet dengan aplikasi Mazo, sehingga mempermudah dan mempercepat proses transaksi penjualan. Yang kedua, pembuatan laporan keuangan di akhir shift masih menggunakan kertas, sehingga membutuhkan waktu dalam proses perhitungan yang manual. Sarannya sendiri yang pertama, diharapkan bagian kasir toko selalu melakukan pengecekan dan melakukan refresh mengenai koneksi jaringan, agar jika ada perubahan harga dari kantor pusat, langsung bisa terupdate di sistem. Yang kedua, diharapkan agar kedepannya aplikasi Majo ini dapat dikembangkan dalam fitur laporan keuangan, agar kasir tidak perlu menulis laporan keuangan secara manual. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kita ambil. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Rektor dan Wakil Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cikampek
kemudian Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, kemudian Ibu Ratnawati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan buku penelitian ini. Dan yang terakhir, orang tua yang sudah memberikan doa dan dukungan dari segi materi. Baik, sekian presentasi mengenai penelitian sistem penjualan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.